إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, kedengaran jelas nggak nih? Jelas ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, dulu mungkin sebelum adanya pengeras suara seperti ini kali ya, kajiannya. Iya, seperti ini. Dan zaman dulu sebelum adanya pengeras suara, kan kajiannya para imam itu yang datang itu sampai 10.000, 12.000, bahkan 15.000. Nah, ada yang namanya mustamli. Mustamli itu misalnya setelah 10 shaf ada orang yang suaranya keras. Nanti muhadditsnya, ahli hadisnya menyampaikan hadis, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti yang di sananya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nyambung terus sampai ujung. Ya bisa jadi ada yang muhadditsnya itu mengatakan jangan kalian lakukan ini. Nanti mustamli yang ketiga, pengeras suara yang ketiga, lakukanlah hal ini, ya bisa. Bisa. Ya human error ada aja. Makanya kadang-kadang ahli hadis sangat teliti sekali dalam memeriksa hadis. Apabila ada hadis yang sama sanadnya, kemudian matannya berlawanan, kandungannya berlawanan, maka mereka berhati-hati, jangan-jangan salahnya pengeras suara nih. Seharusnya lakukan, malah jangan lakukan. Jamaah sekalian yang saya hormati, alhamdulillah ala kulli hal, yang penting Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari kitab yang sangat luar biasa, yaitu kitab Tauhid. Masih di bab yang ke-23, babun ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab bahwasanya, bab yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis bahwasanya sebagian dari umat ini akan melakukan kesyirikan. Di hadis yang pertama atau dalil yang keempat, kita sebelumnya membahas poin yang kelima, bahwasanya setiap zaman yang jauh dari kerasulan, maka seseorang akan lebih menjauh lagi dari kebenaran. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sebelumnya kita bahas, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Kalian yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan para sahabat, bukan. Kalian la tattabi'unna yang dimaksud adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah zaman para sahabat. Setelah zaman para sahabat, setelah zaman tabi'in, setelah zaman tabi'ut tabi'in, yang mana mereka lebih jauh dari zaman kerasulan dan zaman kenabian dan zaman para sahabat. Adapun zaman para sahabat adalah mereka-mereka yang telah dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka menjadi generasi yang benar-benar perbuatannya itu mentafsirkan dan mengamalkan Al-Quranul Karim. Perkataan, perbuatan dan tindak tanduknya telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, para sahabat ridwanullahi alaihim.
Sehingga semua yang melekat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik. Yang terbaik. Istri-istri Nabi adalah yang terbaik. Di mana Nabi dilahirkan adalah tempat yang terbaik. Manusia-manusia yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk manusia yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian adalah bukan para sahabat, bukan, akan tetapi generasi yang menjauh dari zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi 100 tahun kemudian, lebih-lebih zaman kita. Sehingga kita membahas menyebutkan ayat surat Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ti lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Bukankah tiba waktunya untuk orang-orang yang beriman yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah antahsya'a qulubuhum, untuk hati-hati mereka itu menjadi hati-hati yang lembut, hati-hati yang baik, hati-hati yang menerima teguran dan peringatan nasihat. Hati-hati yang senantiasa khusyuk untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazzala minal haq, dan menerima tunduk patuh memahami apa yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan berupa Al-Quranul Karim dan apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah, yakni hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yakunu kalladzina utul kitab, maka janganlah orang-orang yang beriman itu serupa dan menyerupai orang-orang yang telah mendapatkan Alkitab, baik itu orang Yahudi ataupun orang Nasara. Min qablu, sebelum orang-orang yang beriman. Fatala alaihil amad, telah berlalu untuk mereka waktu yang sangat panjang. Faqasat qulubuhum, maka hati-hati mereka menjadi hati-hati yang keras. Karena waktu yang sangat panjang dari kerasulan yang jauh. Wa katsirum minhum fasikun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Karena apa? Karena mereka setelah mendapatkan Alkitab, mereka melakukan kerusakan-kerusakan. Maka disebutkan ini serupa dengan apa yang telah dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau yang wafat pada tahun 90-an, 92 kalau enggak salah. Beliau berkata kepada para tabi'in, yang mana para tabi'in ini mengeluhkan tentang keberadaan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, salah seorang panglima perang di zamannya Abdul Malik ibn Marwan. Dan dia wafat pada tahun 95 Hijriah. Hajjaj bin Yusuf orang yang sangat keras. Orang yang sangat mudah sekali mengangkat pedangnya. Sehingga disebutkan dia ini kemana-mana tidak bawa sarung pedang. Supaya apa? Kalau nebas gampang. Jadi kemana-mana tidak bawa sarung pedang. Pedangnya dibawa, tapi tidak membawa sarung pedang. Termasuk yang wafat di tangannya adalah Abdullah bin Umar. Dan sahabat-sahabat yang lain banyak. Abdullah bin Umar wafat di tangan dan diperintahkan oleh Hajjaj bin Yusuf supaya Abdullah bin Umar ditusuk oleh salah satu pasukannya. Antum bayangkan setelah menusuk Abdullah bin Umar, memerintahkan salah seorang pasukannya untuk menusuk Abdullah bin Umar, kemudian Hajjaj bin Yusuf datang menengok Abdullah bin Umar. Hati kayak gimana nih? Antum bayangkan setelah apa? Merintahkan eksekusi, ini dia.
Tapi jangan terlalu menonjol, jangan menarik perhatian. Maka setelah ditusuk kakinya dengan tombak yang dipenuhi dengan racun, maka setelah beberapa saat Abdullah bin Umar sakit, ini Hajjaj bin Yusuf nengok. Dan Abdullah bin Umar memiliki firasat yang sangat kuat dengan mengatakan tidaklah ini terjadi kecuali atas perintah dari engkau. Ini menunjukkan Hajjaj bin Yusuf adalah pembunuh berdarah dingin. Bahkan yang terakhir wafat di tangan dia itu bukan sahabat, tabi'in besar, muridnya dari Abdullah bin Abbas yang bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair dipanggil ke tempatnya Hajjaj bin Yusuf, dan ketika datang Sa'id bin Jubair sudah mandi besar terlebih dahulu. Mandi seakan-akan dia memiliki hadas besar. Kemudian dia sudah mengenakan kain kafan. Kemudian datang ke Hajjaj bin Yusuf. Dan Sa'id bin Jubair ketika akan dieksekusi oleh Hajjaj bin Yusuf, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dia itu termasuk orang yang terakhir mati di tangannya Hajjaj bin Yusuf. Dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa dari Sa'id bin Jubair. Sehingga tidak berapa lama setelah Hajjaj bin Yusuf ini mengeksekusi Sa'id bin Jubair, maka Hajjaj bin Yusuf pun wafat pada tahun 95 Hijriyah. Maka para tabi'in datang kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik sahabat yang diberikan oleh Allah umur panjang. Kemudian mengeluhkan tentang kezaliman dari Hajjaj bin Yusuf. Kalau kita mungkin akan mengatakan, ayo kita lawan, susun kekuatan, kita revolusi. Para sahabat tidak. Mereka telah dilatih oleh Rasulullah SAW untuk tunduk, untuk taat kepada penguasa selama penguasa tersebut menegakkan sholat. Karena penguasa itu ada gambaran dari bentuk masyarakat itu sendiri. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Maka demikianlah kata Allah, kami jadikan wali di antara mereka seperti wa kadzalika nuwalli, kami jadikan orang-orang zalim penguasanya adalah orang-orang zalim. Jadi apabila masyarakatnya itu adalah masyarakat yang zalim, maka penguasanya pun apa? Zalim. Karena penguasa itu bentuk dari masyarakat itu sendiri, cerminan dari masyarakat. Akan tetapi apabila masyarakatnya itu adalah masyarakat yang adil, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan pemimpinnya adalah pemimpin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan ketika ada orang-orang Khawarij datang kepada Ali radhiyallahu anhu mengeluhkan pemerintahannya Ali radhiyallahu anhu, padahal Ali radhiyallahu anhu adalah menantu Rasulullah dan memiliki keutamaan yang besar. Yang namanya orang Khawarij itu tidak bersyukur, akan tapi mencari kesalahan dan ditebar kesalahan-kesalahannya. Sehingga ketika dia itu berkata dan mengeluhkan kepada Ali beberapa hal yang dianggap kesalahan-kesalahan Ali radhiyallahu anhu dalam memimpin, maka kata Ali radhiyallahu anhu, kamu harus menerima apabila ada kekurangan-kekurangan dari saya. Karena saya menjadi pemimpin, masyarakatnya adalah orang-orang kayak ente. Masyarakatnya itu adalah orang-orang kayak kamu ini. Coba masyarakatnya bukan seperti kamu yang orang-orang soleh, maka saya akan bisa jadi Abu Bakar dan Umar. Karena orang-orang Khawarij ini membandingkan Ali dengan Abu Bakar dan Umar. Kata Ali radhiyallahu anhu, jangan kau bandingkan. Karena ketika Abu Bakar dan Umar menjadi penguasa, saya masyarakatnya. Siapa? Para sahabat. Adapun saya kena batunya itu masyarakat yang model-model kamu. Jadi ada kekurangan-kekurangan. Maka Allah katakan, wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bima kanu yaksibun. Maka
Anas bin Malik radhiyallahu anhu tidak memprovokasi para tabi'in untuk melakukan pembangkangan, untuk menjatuhkan pemerintah yang berkuasa, tidak. Akan tapi dikatakan, la ya'ti alaikum zamanun illa wa ma ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum sami'tuhu min nabiyikum. Kata beliau, tidaklah ada zaman, tidaklah datang satu zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek. Dalam riwayat lain sebutkan beliau mengawalinya dengan isbiru, bersabarlah. Anas mengatakan kepada para tabi'in, bersabarlah. Tidaklah ada satu zaman kecuali zaman yang sesudahnya lebih jelek dari zaman yang sebelumnya. Dan ini terus berkelanjutan. Zaman ini jelek misalnya, maka yang sesudahnya lebih jelek lagi. Zaman ini baik misalnya, maka zaman yang sesudahnya berkurang kebaikannya dari zaman yang kita ini ada di dalamnya. Dan ini akan terus menjadi suatu hal yang terus berlanjut sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian, sampai kematian menjemput kalian. Kemudian Anas mengatakan, sami'tuhu min nabiyikum, saya mendengar hal yang demikian dari perkataan ini dari nabi kalian. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengutip perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya satu zaman itu dengan zaman yang sesudahnya, maka zaman yang sebelumnya itu lebih baik. Zaman para sahabat, maka dengan zaman para tabi'in, pada zaman para sahabat itu lebih baik. Tabi'ut tabi'in dengan zaman tabi'in, maka zaman tabi'in itu lebih baik. Maka ini adalah ketentuan secara umum. Walaupun terkadang apabila yang berkaitan dengan individu dari generasi-generasi tersebut, maka bisa jadi saat perorangan itu apabila kita bandingkan dengan perorangan di zaman yang lebih baik, maka perorangan yang di zaman yang sesudahnya yang dikatakan kurang baik itu bisa menjadi lebih baik daripada manusia-manusia yang dikatakan lebih baik. Contohnya hadis ini dikatakan oleh Anas bin Malik ketika para tabi'in mengeluhkan tentang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, dan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi wafat pada tahun 95 Hijriah. Maka apabila kita perhatikan Umar bin Abdul Aziz yang mana beliau wafat pada tahun 101 Hijriah dan menjadi khalifah pada tahun 99 Hijriah, maka beliau menjadi khalifah yang sangat luar biasa sekali sehingga keadilan berada di mana-mana. Sehingga pada saat itu ada orang yang ingin mengeluarkan zakat bingung, tidak ada yang menerimanya. Saking apa? Saking luar biasanya keadilan ditegakkan di mana-mana. Padahal ketika Anas ini mengatakan hadis ini secara keseluruhan zamannya Umar bin Abdul Aziz apabila dibandingkan dengan zaman sebelumnya dari zaman pembesar-pembesar tabi'in dan zaman sahabat, maka tentu dua zaman sebelumnya ini lebih baik. Akan tetapi apabila dibandingkan Umar bin Abdul Aziz dengan manusia-manusia yang lainnya, misalnya seperti zaman tabi'in, karena tidak bisa dibandingkan dengan para sahabat, maka zamannya Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, maka menjadi khalifah yang luar biasa. Sehingga ini menunjukkan terkadang ada di kalangan tabi'in itu ada di kalangan para tabi'ut tabi'in yang lebih baik daripada tabi'in. Walaupun secara masa, secara zaman, maka zaman tabi'in itu lebih afdal. Akan tapi apabila Umar bin Abdul Aziz dibandingkan dengan para sahabat, maka kalah. Umar bin Abdul Aziz ini kalah. Sebagian membandingkan antara dua khalifah, Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebagian membandingkan Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz.
Maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tidak bisa dibandingkan, karena Muawiyah ini adalah sahabat Nabi. Beliau dijuluki dengan Khalul Mukminin. Apa khal tuh? Pamannya kaum muslimin. Beliau juga penulis wahyu. Kalau penulis wahyu berarti kedudukannya sangat luar biasa di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau pun keimanannya di sisi Nabi tidak diragukan. Sehingga beliau menjadi pemimpin yang luar biasa. Sehingga kata Syekhul Islam, Umar bin Abdul Aziz tidak bisa dibandingkan dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Bahkan debu yang masuk di hidungnya Muawiyah itu lebih berat daripada apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Karena apa? Karena Muawiyah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Sayyidul Mursalin. Sehingga dikatakan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka bisa jadi terkadang ada kaidah atau ada yang sesuatu yang menyelisihi kaidah. Pujian terhadap satu hal secara menyeluruh terkadang ada di individu-individu dari orang-orang yang mendapatkan pujian tersebut, ada yang sifatnya pengecualian. Misalnya pembahasan yang berkaitan tentang bahwasanya apa yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang terbaik. Maka ketika kita membahas hal ini, termasuk yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Nabi adalah orang Arab. Maknanya orang Arab adalah jenis ras yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang darinya keluar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maknanya jenis Arab adalah yang terbaik dari ras-ras yang lainnya. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena Allah mengatakan, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala lah yang paling mengetahui di mana Allah Subhanahu wa taala meletakkan risalah akhir zaman yang memiliki banyak keutamaan. Apakah di keturunannya Bani Israel, di keturunannya Nabi Ishak, ataukah di keturunannya Nabi Ismail? Allah Subhanahu wa taala yang memilih. Sehingga ketika dipilihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan ras yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki keunggulan dan keutamaan dari ras-ras yang lainnya. Akan tetapi ini sifatnya kaidah. Pujian ini sifatnya kaidah. Tidak menjadi satu kesatuan yang berkaitan dengan individu-individu yang di dalamnya. Ketika kemudian ada orang Arab mengatakan, saya orang Arab, berarti lebih baik daripada orang non-Arab. Tidak. Islam tidak mengenal ini. Bahkan di tengah kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi kumpulan manusia yang paling banyak di hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunaikan haji wada di padang Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah di hari Jumat tahun 10 Hijriah, 80 hari sebelum Nabi wafat. 100.000 manusia ada di hadapan Nabi, mereka berhaji bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat perpisahan. Di antaranya mengatakan kullukum min Adam. Padahal manusia yang paling baik secara garis keturunan siapa? Nabi Muhammad. Dan ini diakui oleh orang-orang Arab. Kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla Arabiyyin ala a'jami wa la a'jami ala Arabi illa bitaqwa. Setiap kalian adalah dari Nabi Adam. Tidak ada keturunannya Gareng, tidak ada keturunannya Petruk.
Maka Rasulullah mengatakan apa? Kullukum min Adam wa Adam min turab. Setiap dari kalian itu dari Nabi Adam, tidak ada dari yang lainnya. Dan Adam itu dari tanah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Dari tanah. La fadla Arabiyyin ala ajami. Kata Rasulullah apa? Tidak ada keutamaan orang-orang Arab secara individu di atas orang-orang ajami, tidak ada. Saya orang Arab, kamu bukan non-Arab, berarti kamu lebih baik dari saya. Tidak. Kamu orang Arab, saya bukan orang Arab, berarti kamu lebih dekat di sisi Allah. Tidak. Wala ajami ala Arabi. Tidak ada juga keutamaan orang-orang non-Arab di atas orang-orang Arab. Tidak. Illa bittaqwa. Kecuali dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi SAW mengikrarkan hal ini di hadapan kumpulan manusia yang paling banyak pada saat itu, dan Nabi SAW padahal adalah manusia terbaik dari sisi garis keturunan di sisi orang-orang Arab. Jadi ketika kita mengatakan bahwasanya orang-orang Arab itu adalah ras yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak serta-merta menjadikan orang-orang Arab setiap individunya lebih baik daripada orang-orang non-Arab. Buktinya apa? Orang yang paling garis keturunannya yang paling tinggi, bahkan pembesar-pembesar Quraisy itu suku Quraisy itu adalah suku yang terpilih. Suku Quraisy itu suku yang terpilih karena Rasulullah mengatakan wastafa Quraisyan min Kinana. Allah pilih Quraisy itu dari suku Kinana. Dipilih oleh Allah sehingga Quraisy itu suku yang terpilih, kabilah yang terpilih. Kan tapi banyak pembesar-pembesarnya yang masuk api neraka, kayak Umayyah ibn Khalaf, Uqbah ibn Abi Mu'id, Abu Jahal, yang mana mereka membangkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pembangkang tersebut, walaupun mereka itu memiliki garis keturunan yang tinggi, maka ancaman mereka adalah api neraka. Contoh berikutnya siapa lagi? Dalam surat Al-Lahab. Siapa? Abu Lahab. Abu Lahab orang yang garis keturunannya paling tinggi karena ini pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung menjadi pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi garis keturunannya luar biasa, tidak bisa ditawar lagi. Akan tetapi apa? Ketika garis keturunan yang tinggi, orang Arab juga, akan tetapi dia tidak tunduk patuh dan mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran satu-satunya orang yang langsung divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni api neraka dalam Al-Quran, satu-satunya. Abu Jahal tidak, yang lainnya tidak, hanya orang ini Abu Lahab. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan Abu Lahab disebut dengan Abu Lahab karena orangnya terlalu tampan. Orangnya putih kemerah-merahan. Orangnya putih kemerah-merahan sehingga pipinya ini kayak ada pijaran api. Sehingga diberikan julukan Abu Lahab. Lahab itu pijaran api. Oh, si ganteng yang wajahnya ada pijaran api itu makna Abu Lahab. Orangnya saking ganteng tapi matanya itu apa tuh? Kalau kita ngomongnya kedeng, apa bahasa Arab, bahasa Indonesianya tuh? Juling ya. Juling, matanya juling. Jadi orangnya putih, gasah, ganteng, tampan, tapi matanya juling. Maka dengan sekali pembangkangan saja Allah Subhanahu wa ta'ala katakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan dia benar-benar binasa. Benar-benar binasa.
Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak ada yang berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan, termasuk anak-anaknya. Sayasla naran dzata lahab. Dia akan dipanggang di dalam api yang apinya itu memiliki pijaran-pijaran api. Pijaran-pijaran api yang biru, karena api kalau sudah biru berarti lebih panas lagi. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Dan istrinya Ummu Jamil yang senantiasa membawa kayu bakar. Kayu bakar bisa jadi untuk mengganggu Nabi SAW di tempat yang biasanya Nabi SAW berjalan diganggu dengan kayu bakar, dan bisa jadi maknanya penghasut yang senantiasa menghasut manusia supaya benci kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dua orang ini, Abu Lahab dan Ummu Jamil, ini besannya Nabi. Besannya Nabi. Dua putri Nabi dinikahi oleh dua putranya Abu Lahab. Sehingga ketika Nabi berdakwah langsung dua putranya disuruh oleh Abu Lahab untuk menceraikan dua putri Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwasanya Islam ini adalah agama yang penuh keadilan. Nasab yang dimiliki oleh seseorang tidaklah bermanfaat apabila tidak diiringi dengan ketakwaan, dengan kalimat la ilaha illallah. Ada manusia yang bukan dari orang Arab, bahkan dulunya budak belian. Akan tetapi ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah dan berjuang dengan apa yang dia miliki untuk membela kalimat la ilaha illallah, walaupun dengan ucapan ahad saja, esa karena sangat payah disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf ini matinya pun di tangannya Bilal. Dan orang ini adalah Bilal yang akan kita bahas. Bilal bin Rabah, orang hitam legam yang tadinya budak belian, yang di mata masyarakat Arab tidaklah memiliki kedudukan sama sekali, yang dulunya manusia diperjualbelikan. Akan tetapi dia memiliki keimanan, tauhid, kemudian memperjuangkannya, kemudian oleh Abu Bakar dibeli dari tangan Umayyah ibn Khalaf dengan harga yang sangat mahal, dan Abu Bakar membelinya dengan bangga. Sehingga para sahabat mengatakan Bilal sayyiduna. Antum perhatikan, para sahabat tidak menilai kedudukan seseorang dengan apa? Dengan kasta, tidak. Tidak dengan garis keturunannya, tidak. Akan tetapi apa yang telah dia lakukan, bagaimana perjuangannya, bagaimana dalam menuntut ilmu. Dia dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi muadzin, berarti memiliki amanat yang besar. Dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mengabarkan kepada para sahabat kapan tiba waktu sholat. Sehingga para sahabat mengatakan, hada sayyiduna, ini adalah sayyid kami, orang yang kita hormati. Siapa itu? Bilal. A'taqahu sayyiduna, dan Bilal itu telah dimerdekakan oleh sayyiduna juga, pemimpin kami, orang yang kami hormati, Abu Bakar. Dan Bilal ibn Rabah walaupun berkulit hitam legam, kemudian tidak memiliki garis keturunan yang tinggi seperti Abu Lahab, ketika iman, amal salehnya menunjukkan dia benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri kabar kepada Bilal ibn Rabah bahwasanya Bilal apa? Penghuni surga. Surga tidak mengenal dari mana kita berasal, tidak. Surga tidak mengenal dari mana kita ini berasal, tidak. Akan tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita ketika beramal ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak?
Dan kita benar-benar bertakwa ataukah tidak? Karena surga Allah Subhanahu wa taala peruntukan buat siapa? A'dadtu li'ibadiyas salihin al-muttaqin, kata Allah. Saya persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh, yang mereka bertakwa, yang mereka tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, surga. Salman Al-Farisi bukan orang Arab, orang Persia yang mencari kebenaran dari tempat ke tempat yang lain. Dari Persia, kemudian ke negeri Syam, kemudian ke Irak. Dari orang yang kaya raya, dari gereja ke gereja, sampai masuk ke dunia perbudakan. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Nabi Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Memiliki kedudukan yang tinggi, bukan orang Arab. Sehingga ini menunjukkan kaidah bahwasanya ketika akidah ahli sunnah mengatakan ras yang memiliki kedudukan yang lebih dari yang lainnya adalah ras Arab, bukan berarti setiap individunya lebih baik daripada orang non-Arab. Tidak, bisa jadi bahkan banyak ada orang-orang yang non-Arab yang mana mereka itu lebih baik daripada orang-orang Arab. Kalau tidak salah, para imam yang 4 itu atau Al-Imam Bukhari bukan orang Arab gitu. Bukan orang Arab. Dari orang Persia dia. Kalau Al-Imam Muslim itu orang Arab. Kalau Al-Imam Syafi'i itu Quraisy gitu. Dari Ahlul Bait. Kemudian Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi, kalau tidak salah beliau bukan orang Arab. Khalil ibn Ahmad Al-Farahidi adalah orang yang pertama menulis kamus bahasa Arab. Kemudian juga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita juga mendapati, kata beliau, bahwasanya secara umum lelaki itu lebih afdal daripada perempuan, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lirrijali alaihinna darajah, bagi lelaki atas perempuan-perempuan itu kedudukan lebih dari perempuan-perempuan. Akan tetapi kata Rasulullah sallallahu alaihi, akan tapi kata Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, lakin yujadu fin nisa man hiya khairun min katsirin minar rijal. Akan tetapi kita dapati dari perempuan-perempuan itu ada yang mana mereka itu lebih baik dari kebanyakan laki-laki. Akan tetapi tidak secara menyeluruh. Karena Allah sendiri mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Tidak sama antara perempuan dengan lelaki. Lelaki itu lebih afdal, beda. Akan tetapi bentuk pernyataan di dalam hadis ataupun ayat yang mengatakan bahwasanya lelaki itu lebih afdal, tidak serta-merta setiap individu lelaki itu lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada perempuan. Bisa jadi ada perempuan-perempuan yang lebih soleh daripada lelaki-lelaki. Banyak. Baik itu dalam sejarah bagaimana Khadijah radhiyallahu anha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya dan dengan kedudukannya. Karena Khadijah radhiyallahu anha adalah perempuan yang sangat disegani oleh orang-orang Arab. Lebih-lebih orang-orang Quraisy. Sangat dihormati. Dan ini perbuatan yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan laki-laki. Sehingga setelah Khadijah radhiyallahu anha wafat, setelah Abu Talib wafat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gangguan yang lebih daripada sebelumnya. Banyak contohnya. Akan tetapi apabila yang berkaitan dengan keseluruhan, maka bisa dikatakan bahwasanya secara menyeluruh
lelaki lebih afdal daripada perempuan. Adapun secara individu tidak ada jaminan bahwasanya setiap laki-laki itu kedudukannya sisi Allah Subhanahu wa taala lebih utama daripada seorang perempuan. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, "Fa idza nadharna ila majmu'il qarni kullihi," apabila kita lihat secara keseluruhan terhadap satu generasi, najidu anna ma ba'dal qarni syarrun minhu. Kita akan dapati bahwasanya generasi sesudahnya lebih jelek daripada generasi sebelumnya. La bi'tibaril afrad, tidak dengan pertimbangan setiap individu, tidak. Wala bi'tibari makanin duna makan, tidak juga dengan pertimbangan tempat dari tempat, tidak. Faqad takunu ummatun fi ba'dil jihati yartafi'un nasu fiha min hasanin ila ahsana. Bisa jadi, kata beliau, ada satu generasi di sebagian aspeknya manusia-manusia di dalamnya itu memiliki tingkatan yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Kama law nasha'a fiha ulama nafa'allahu bihim, seperti apabila di dalam generasi tersebut ada ulama-ulama yang Allah Subhanahu wa taala berikan manfaat dengan keberadaan mereka. Fa innahum yakununa ahsana mimman sabaqahum, maka mereka itu lebih baik daripada generasi-generasi sebelum mereka. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, amma sahabatu, adapun para sahabat, fala ahada yusawihim fi fadlis suhbah, tidak ada satupun yang bisa menyamai mereka yang berkaitan dengan keutamaan bahwasanya mereka adalah sahabat-sahabat Nabi, hatta afradihim, bahkan perbandingan yang berkaitan dengan perorangan di antara mereka. La yumkinu li ahadin minat tabi'in an yusawiyahum, tidak mungkin ada seorang dari tabi'in yang bisa menyamai para sahabat yang berkaitan dengan keutamaan, mahma balagha minal fadli, walaupun bagaimanapun tabi'in tersebut memiliki keutamaan, li'annahu lam yudrikis suhbah, karena dia tidak pernah bertemu dengan zaman sahabat. Mungkin ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana dengan Umar bin Khattab yang bertemu dengan Uwais Al-Qarani, betul enggak? Umar bin Khattab menunggu kafilah yang datang dari Yaman, kemudian bertemu dengan Uwais Al-Qarani, kemudian Umar mengatakan, apakah engkau seperti ini, seperti disebutkan ciri-ciri yang beliau dengar dari Rasulullah. Uwais mengatakan, ya itu saya, ya itu saya, ya itu saya. Kemudian setelah menunggu lama dengan kafilah yang datang dari Yaman, kemudian Umar mengatakan kepada Uwais ini, istaghfirillah li, mintakanlah ampunan kepada Allah untukku. Umar tanya. Setelah nunggu lama bertahun-tahun, apa kata Uwais? Apa kata Uwais? Ghafarallahu lak. Semoga Allah mengampunimu. Cukup, habis itu pergi. Itu kan bikin geger dunia persilatan, ikhwan. Bikin geger itu. Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais, kemudian kata Umarnya, istaghfirillah li. Bikin geger itu. Kalau itu terjadi pada zaman kita, bisa jadi Uwais itu akan buka praktek. Ayo, siapa yang mau minta ampunan dari Allah, saya doakan. Bisa jadi itu. Ayo, Umar saja minta sama saya. Gimana yang lainnya? Tapi Uwais ini bahkan mau diberi rekomendasi oleh Umar, mau tinggal di mana dia nggak mau. Dia pengen hidup itu tidak dikenal sama orang dan beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang mengenali tentang apa yang telah dilakukan oleh Uwais Al-Qarani. Jawabannya, Umar melakukan demikian bukan berarti Uwais itu lebih afdal daripada Umar. Tidak. Umar bin Khattab melakukan demikian
karena beliau telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau memperhatikan rombongan-rombongan yang datang dari Yaman, kemudian selalu bertanya sampai Allah pertemukan dengan Uwais, kemudian beliau melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Uwais itu beristighfar kepada Allah untuk Umar ibn al-Khattab. Karena kesepakatan para ulama bahwasanya Umar ibn al-Khattab adalah manusia terbaik dari umat ini setelah Abu Bakar. Bahkan kata Nabi, apabila ada Nabi setelahku, maka dialah adalah Umar. Walakin la nabiyya ba'di, akan tapi tidak ada Nabi sesudahku. Wallahu ta'ala a'lam. Insyaallah besok. Ada pertanyaan ya, ikhwah? Silakan Ustaz. Rasanya asal cepat. Apa karena paham tentang bahasa Al-Quran yang dibacakan atau sebab bacaan Al-Quran ataupun yang lain? Cepatnya gitu ya? Iya. Bahasa cepat dengan ayat ini terus langsung masuk Islam. Ya, ada yang cepat, ada yang proses ya. Ya. Secara umum mereka adalah orang-orang yang mengerti Al-Quran. Sehingga apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka bersepakat, mereka menikmati bacaan tersebut. Dan mereka pun meyakini bahwasanya apa yang dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian proses keislamannya gampang ataukah tidak? Ya seperti yang tadi saya katakan, ada yang gampang, ada yang susah. Semuanya adalah berkaitan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Orang sekelas Abu Thalib itu pengertian tentang bahasa Arabnya tinggi sekali. Bahkan pengenalan beliau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebenar-benar pengenalan. Mungkin siapapun dari ulama yang sekarang membahas tentang Rasulullah kalah pengetahuannya dari Abu Thalib ini, kalah. Karena Rasulullah tumbuh besar di rumahnya Abu Thalib. Bahkan yang mengawinkan Abu Thalib, bahkan yang melindungi dakwahnya Abu Thalib. Akan tetapi apa? Mati di atas kekufuran. Begitu juga dengan Abu Lahab, mati di atas kekufuran. Walaupun dua orang ini beda tingkat kekufurannya. Kalau Abu Thalib ini kufurnya masih ada, dia memberikan perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun karena faktor kekeluargaan, walaupun karena faktor bahwasanya Muhammad ini adalah ponakan saya. Adapun Abu Lahab itu tidak memiliki hal tersebut, sehingga orang yang di api neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Thalib, karena syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jasa-jasanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Jadi bertingkat-tingkat berbeda-beda, ada yang gampang dan ada yang butuh perjuangan. Seperti Abu Sufyan, beliau setelah prosesnya lama, baru pada tahun 7 Hijriah Abu Sufyan baru masuk Islam. Sebelumnya menjadi panglima perang untuk orang-orang kafir Quraisy, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai putrinya Ummu Habibah diangkat menjadi istri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka permusuhan dia kepada Nabi berkurang drastis, karena orang-orang Arab itu menganggap pernikahan itu sesuatu yang besar. Ketika mereka memiliki menantu itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ketika mereka memiliki ipar, maka ipar itu memiliki kedudukan yang beda dengan yang lainnya. Sehingga pernikahan tersebut menjadikan Abu Sufyan menjadi kebenciannya lebih reda, lebih berkurang drastis. Walaupun akhirnya beliau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Ustaz, berbeda-beda gitu. Barakallahu fikum. Ada lagi, kawan? Cukup ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.